insyaallah. Ya. Terjagalah dari Ya. Oh, udah 10 seperempat, 10 Oke. lewat 10. Mulai ya. Ya, oke. Pak Ustadz, Pak Profesor Alinuddin bisa dimulai, Pak. Jadi nanti disperkan waktu untuk tanya jawab selama kira-kira 30 menit lah, Pak. Pak Alinuddin. Oke, siap. Ya, Pak. Monggo, Monggo, Pak. Langsung atau mau ada yang buka dulu atau langsung? Langsung aja deh, Pak. Bisa. Langsung aja, Pak, nggih. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fatina fid din alim at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, agar lebih berkahnya kaji kita pagi ini, mari kita membuka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disampaikan di dalam undangan bahwa tema kita kali ini adalah hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Ini tentu tema yang pokok, prinsip dasar dalam agama kita. Ini yang menjadi kajian kita pada kesempatan di yang lain di mute, Ben. Oke. Baik. Istilah ini, Bapak Ibu, itu adalah istilah yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran sendiri menggambarkan ketiga aspek beragama ini, itu seperti yang disebutkan di surah nomor 14, ya. Surah 14, namanya surah Ibrahim, ayat 24-25. Ini Allah berfirman di ayat ini, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukullaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Ada yang bantu membaca terjemah? Surat 14 ayat berapa, Pak? Tolong di mute, Pak. Surat 14. Ayat 24, Ayat berapa, Pak? 24-25, Bu. Surat 14, Pak. Ye. Boleh saya baca? Monggo. Maknanya, Pak. Ye, maknanya artinya? Tidakkah kamu Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Yang 25, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya, terima kasih, Bu. Jadi kalimat yang baik, kalimat thayyibah, itulah la ilaha illallah. Ya, itulah salah satu password seseorang itu disebut muslim kalau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu seperti pohon yang baik. Kriteria pohon yang baik itu akarnya kuat. Nah, akar kuat ini sebagai perumpamaan untuk akidah yang mantap. Kadang disebut keimanan, kadang disebut keyakinan. Nah, intinya apa? Sisi dalam dari aspek agama itu adalah akidah, keimanan, atau keyakinan. Nah, itu diumpamakan seperti akar. Kemudian pohon itu menjulang tinggi, itu maksudnya apa? Aspek syariahnya, ibadah-ibadah ritualnya. Ya, seperti kalau kita rukun Islam dari sholat sampai haji, ya. Kemudian pohon itu berbuah di setiap musim, itu aspek perilaku akhlaknya. Maka kalau tema kita hubungan akidah, akhlak, dan syariah, atau hubungan
iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak, itu seperti sebuah pohon. Nggak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa membayangkan kalau pohon nggak ada akarnya, tumbang, gitu kan? Atau akar nggak ada pohonnya, nggak bisa disebut pohon. Pohon ada akar, ada pohonnya, tapi kok nggak berbuah, nggak ada daunnya, nggak berbuah, ya tidak ada manfaat maksimalnya, kurang sempurna. Nah, maka kemudian ini satu kesatuan. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, hubungan seperti ini seperti apa cara kita untuk menghayatinya, mengamalkannya, itu yang paling penting. Cara kita mengimplementasinya dalam kehidupan kita. Yang pertama, dari sisi keyakinan atau akidah, Al-Quran menggambarkan itu seperti sebuah akar. Maka ini maksudnya berarti apa? Ini sangat eksklusif sisi dalam keyakinan. Sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat rahasia tentang hakikatnya, kecuali yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Al-Quran misalnya kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan sisi akidah. Akidah dalam konteks ini dua macam ya, keimanan kita kepada Allah yang paling utama dan keimanan kita kepada hari akhir misalnya, itu menjadi sesuatu yang sangat eksklusif dan itu dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Enggak hanya orang Islam, setiap orang beragama pasti punya keyakinan seperti itu. Mari kita contoh misalnya, ketika Allah berfirman, kita lihat, Ibu bisa bantu kita di surah nomor 3, surah Ali Imran ya, surah 3, surah Ali Imran. Pada ayat yang ke-85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Monggo Bu. Saya lanjutkan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, ini kaitan dengan akidah, Bu, keyakinan kita. Maka kemudian sisi dalam seperti ini kita yakini, kita imani, tapi dalam konteks habluminan nas, hubungan sesama, akhlak kita tidak boleh melampaui wewenang, ini adalah urusannya Allah. Maka meskipun ayat mengatakan tidak diterima, dan di akhirat menjadi orang yang rugi, ini keyakinan kita. Kita tidak boleh kemudian menghakimi keyakinan orang lain dengan memastikan tidak diterima, apalagi menyalahkan. Saya ulangi ya, ini penting Bapak Ibu ya, karena sumber ketegangan, konflik biasanya ketika gagal mengelola pada pemahaman seperti ini. Saya ingin ulangi, setiap orang beragama pasti memiliki aspek keyakinan di dalamnya, dan itu eksklusif. Namun pada saat yang sama kita diajarkan juga untuk menghormati keyakinan orang lain meskipun menurut kita salah. Maka Al-Quran misalnya mengatakan apa? Jangan kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Kita lihat ya, surah nomor 6 ayat 108. Surah 6 ayat 108. Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surah Al-An'am ayat 108. Monggo Bu Kiki, Siapa lanjut. mau baca lain apa saya lagi? Saya lagi ya Pak. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Jangan kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Tidak boleh. Meskipun menurut kita salah, meskipun menurut kita tidak benar, kita tidak boleh menyalah-nyalahkan keyakinan Tuhan orang lain. Karena apa? Karena mereka kemudian kalau mendengar, mengetahui, akan membalas.
menyalahkan juga keyakinan tentang Tuhan kita. Maka Allah mengatakan sudah stop. Cukup kalau untuk urusan keyakinan itu menjadi akidah masing-masing, keimanan, keyakinan masing-masing. Nanti Allah yang akan memberikan penilaiannya. Nah, maka dalam konteks akidah, Bapak Ibu, keyakinan, keimanan itu menjadi sesuatu yang sangat eksklusif. Sehingga kalau ada orang yang berkata semua agama itu benar, harus kita tambahkan satu frase, benar menurut pemeluknya masing-masing. Itu. Tapi kalau dikatakan semua agama itu benar, titik begitu, nggak ada orang beragama dengan keyakinan semua agama benar, nggak ada. Kita menghormati kalau saudara kita yang Nasrani meyakini Nasrani yang paling benar. Kita menghormati kalau ada orang Hindu menganggap Hindu paling benar. Kita menghormati kalau orang Buddha menganggap Buddha paling benar. Dan seterusnya. Maka dalam konteks kita membangun hubungan hablum minan nas, itulah yang namanya akhlak, maka kita berlaku ketentuan termasuk dalam urusan ibadah, itu berlaku apa? Bertoleran, dalam arti biarkan orang berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan agamanya. Maka berlaku lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Biarkan kami beribadah sesuai agama kami, dan juga kami akan hormati, silakan Anda beribadah sesuai agama Anda. Sehingga dalam konteks kemudian akhlaknya, hablum minan nasnya, Al-Quran juga mengatakan tidak masalah kita berbuat baik, berlaku adil dengan siapapun yang memang baik. Kita lihat Bu, surah nomor 60, surah nomor 60. Ayat yang ke-8 ya, surah nomor 60 ayat yang ke-8 Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Silakan Bu. 60 ayat yang ke-8. 60 surat Al-Mumtahanah, Pak. Betul sekali. Ayat ke-8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, asbabun nuzul atau sebab turun dari ayat ini, Bapak Ibu, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada salah satu putri Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Asma binti Abu Bakar. Asma sudah beriman sesuai atau mengikuti jejak ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ibundanya belum beriman. Suatu saat ibundanya mengabarkan ingin berkunjung mendatangi rumah kediaman putrinya ini. Maka putrinya karena sudah mukmin, sementara ibunya belum beriman, merasa gundah. Terus menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya mau datang. Padahal dia masih musyrik. Bolehkah saya kemudian untuk menyambutnya, menghormatinya? Nah, maka turun ayat. Sehingga redaksinya bunyinya apa? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap yang tidak memusuhi kamu, yang tidak memerangi kamu. Nah, artinya apa? Perintah ayat ini kemudian menjadikan kita memiliki dasar keperbedaan akidah atau keyakinan, keperbedaan ibadah atau cara kita menyembah Allah, itu bukan berarti kemudian diikuti dengan sikap bermusuhan. Tidak boleh itu. Sehingga kemudian apa? Kita punya prinsip bahwa untuk urusan akidah itu menjadi keyakinan individu pribadi masing-masing, sedangkan untuk urusan akhlak kita bekerja sama. Kita bisa kemudian tetap menjalin hubungan harmonis dalam hablum minan nas tanpa harus kemudian mengorbankan keyakinan akidah masing-masing. Di sini problem kita kadangkala kita itu berkeyakinan bahwa kalau yang non-muslim itu kan salah. Kalau salah maka ya sudah, berarti itu masuk neraka. Nah, itu problem kita. Seringkali melampaui wewenang yang seharusnya itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, domainnya Allah itu apa? Memutuskan hambanya kelak nanti di akhirat itu wilayahnya Allah, bukan wilayah manusia. Lu kan ada ayatnya, Pak. Iya, ayatnya itu kita yakini, bukan untuk menghakimi. Gitu. Saya ulangi, ayat-ayat yang menunjukkan eksklusivitas kebenaran akidah kita, Bapak Ibu, itu bukan untuk menghakimi orang lain. Buktinya apa? Buktinya ayat-ayat yang di Al-Quran mengatakan untuk urusan begitu jadi wewenangnya Allah. Mari kita lihat. Surah nomor 34. Surah nomor 34. Ya, ayat 25, 26. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Kulla tus'aluna 'amma ajramna wa la nus'alu 'amma ta'malun." Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan. Dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Iya. 26-nya, Bu. Oh ya, katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Iya. Katakanlah, kamu tidak akan bertanggung jawab atas akidah, keyakinan, keimanan kami yang mungkin menurut kamu salah. Baik saudaraku, saudaraku kemanusiaan, kalau toh kita berbeda dan kita yakin keyakinan kita benar dan kamu yakin keyakinan kamu benar, ya sudah, tidak usah kita bertengkar. Kenapa? Karena kamu tidak bertanggung jawab seandainya keyakinan kami salah. Dan kami pun juga tidak akan dapat bagian pahala kalau keyakinan kamu benar. Maka prinsip dasarnya ayat 26-nya, mohon digarisbawahi betul Bapak Ibu, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Dan di sanalah nanti di akhirat Tuhan kita akan memberikan penilaian atas keyakinan kita masing-masing. Ya, sehingga kemudian ini wilayahnya Allah, domainnya Allah. Allah tidak mendelegasikan untuk menilai iman dan kebenaran satu agama itu kepada orang lain atau kepada makhluknya. Di Al-Quran berulang dikatakan setiap orang kelak nanti itu datang akan sebagai seorang hamba. Tidak ada yang jadi asisten Tuhan, gitu. Tidak ada yang jadi kemudian misalnya juga menilai iman dan amalnya orang lain. Nah, sindrom yang seperti ini seringkali menimbulkan hubungan yang keruh antar kita, baik sesama umat Muslim termasuk di dalamnya, apalagi terhadap hubungan antar agama. Di internal kita sama Muslim terkadang itu yang menjadikan kita konflik salah satunya kan karena tadi melampaui batas, yaitu mengambil hal-hal yang berkaitan dengan wewenang domainnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Masalah menerima dan menolak amal seseorang. Kita sering mendengar sementara orang termasuk sementara ustadz mengatakan bahwa ya misalnya dikatakan apa? Dikatakan bahwa wah amalmu nggak diterima itu nggak sampai sia-sia dan seterusnya. Ini kan wilayahnya Allah. Kalau beramal kan sudah bagus. Kenapa harus kemudian mengatakan misalnya tidak sampai? Padahal itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kita ya. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah kenapa Allah menyuruh kita untuk menyerahkan bahwa urusan penilaian akhirat itu menjadi prerogatif Allah. Jawaban Allah apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran antar kita. Mari kita lihat surah nomor 42. Surah nomor 42 Bu Kiki ayat 15 ya. Surah 42 ayat 15. Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum." Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah
dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Tidak perlu ada pertengkaran, kata kunci kita di antara kita. Karena kepada Allah lah kita semua kelak akan kembali. Yaitu menghadap di akhirat kelak, Allah yang akan memutuskan setiap keyakinan hambanya. Kalau kemudian ini diserahkan kepada manusia, chaos. Allah tahu itu mesti berantem. Karena apa? Pasti setiap orang menganggap benar model keyakinan masing-masing, akidah masing-masing, gitu kan? Maka silahkan kita kemudian meyakini dalam konteks agama kita, ya kita menyampaikan kalau toh harus memiliki peluang untuk mengajak, menyampaikan kebenaran agama, berdakwah, silakan. Tapi ingat, Allah pun juga memberikan catatan bagaimana cara kita berdakwah yang baik. Ambil contoh misalnya surah nomor 16. Surah 16 An-Nahl ayat 125. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm, kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum." Ya. Dalam ayat ini Allah menegaskan tentang satu prinsip ya. Silakan, Bu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Oh iya, benar juga. Terima kasih, Bu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah menuju jalan Tuhanmu, ajaklah manusia menuju jalan Tuhanmu, dakwahlah kalau bisa, kalau mampu. Caranya, metodenya apa? Satu, dengan sikap yang bijaksana. Gitu. Sikap bijaksana itu terutama apa? Kalau itu kepada orang yang dekat dengan kita, satu, maka lebih banyak kasih contoh teladan. Sikap bijaksana itu kalau kita dalam posisi yang misalnya di lingkungan yang minoritas, kita sebagai Muslim minoritas, misalnya Bapak Ibu di Eropa misalnya, berlakulah bijaksana, kasih akhlak, contoh konkret. Itu juga bagian dari cara dakwah kita, gitu ya. Nah kemudian kalau tuh harus memberikan nasihat, kata Allah apa? Di bagian kedua, berikan nasihat yang baik. Wal mau'izatul hasanah. Dan sekiranya perlu kita membuktikan adu argumentasi atau dalam ayat tadi dikatakan berdebat, maka lakukan dengan cara yang terbaik. Bukan untuk menjatuhkan apalagi menjelekkan. Tapi apa? Untuk kemudian menunjukkan argumentasi dalilnya masing-masing, bahwa kemudian misalnya tidak sependapat karena berbeda sudut pandangnya, berbeda, tidak ada problem. Harusnya begitu, selesai sudah. Kata Allah setelah 3 langkah ini dilakukan, sudah stop kamu, jangan diteruskan. Karena toh pada akhirnya Allah sudah tahu kok siapa yang betul-betul mau berubah, mengambil jalan kebenaran, siapa yang kemudian tidak mau. Maka penutup ayat dikatakan, Tuhanmu Maha tahu siapa yang kemudian menerima hidayah dan siapa yang tidak pada akhirnya. Maka Bapak Ibu, poin kita bahwa kaitan antara akidah, syariah, dan akhlak dalam konteks ini, implementasinya adalah dalam urusan akidah dan syariah, urusan iman dan Islam, urusan dalam konteks keyakinan dan tata cara ritual kita, itu menjadi eksklusif. Kita bicara lakum dinukum waliyadin, kita bicara menyerahkan urusannya, diterima tidaknya, kita bicara benar salahnya kelak di akhirat menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kita yang pertama. Sehingga jangan sampai ada yang magang jadi Tuhan ya, sok menilai amalnya orang, enggak boleh. Karena sindroma ini pernah juga pada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu suatu saat ketika dalam peperang Uhud ya, beliau itu berdoa supaya orang musyrik yang musuhnya dihancurkan, diazab gitu. Maka terus kemudian Allah menegur dengan turun ayat. Ini juga
hal yang perlu kita garis bawahi agar kemudian agama ini tidak menjadi sumber konflik, tapi menjadi sumber rahmat. Surah nomor 3 Ali Imran 128 Bapak Ibu. Allah berfirman di ayat ini, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Iya, itu bukan urusan kamu, wahai Nabi Muhammad. Apakah Allah akan menerima tobat mereka? Ini kan Nabi berdoa supaya orang-orang jahat itu diazab gitu. Maka Tuhan tegur, enggak begitu. Urusan mengazab, urusan nanti di akhirat itu apakah tak masukin surga atau neraka, itu urusanku. Ini menjadi menarik Bapak Ibu, meskipun sekian ayat kita baca ya di Al-Quran, bahwa misalnya orang-orang kafir, orang yang mendustakan ayat Allah itu akan masuk neraka, bahkan kekal selamanya misalnya, itu informasi ayat yang harus kita yakini kebenarannya. Tapi pada saat yang sama sekali lagi bukan untuk menghakimi orang lain. Karena kalau nasib orang itu kelak menjadi wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks akhlak inilah ruang kita untuk apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kita berbuat kebaikan. Itu wilayahnya ada di akhlak. Dan inilah yang ditegaskan oleh Allah di surah nomor 5 ayat 48. Allah berfirman di ayat ini, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah." 6 surah 5 ayat 48. Monggo Bu. Al-Maidah. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Karena kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kalau Tuhan menghendaki, bisa saja, kata Allah di ayat ini, kamu dijadikan satu umat. Tidak berbeda-beda, bisa kalau Allah mau itu gampang bagi Allah, nggak ada yang sulit toh. Tapi kalau kemudian faktanya kita berbeda, Allah menyatakan apa? Itu untuk menguji kamu. Itu. Sehingga salah satu prasyarat agar lulus apa? Untuk urusan akidah, urusan syariah, biarlah itu Allah yang nanti akan menilainya. Urusan kamu di dunia ini apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Kata ayat itu. Maka Bapak Ibu, konteks itu kita yang saya kira terus belajar bagaimana akan memiliki kecerdasan religiusitas, kecerdasan beragama, yang itu kemudian Allah tegaskan berulang-ulang di Al-Quran ya, supaya apa? Supaya agama ini sekali lagi kehadirannya itu menjadi rahmat, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Kalau berbedaan, jangankan beda agama, wong dalam satu agama pun beda itu tidak masalah. Misalnya apa? Dalam segi ibadah itu nanti ada fikih. Fikih itu banyak. Nggak hanya 4 mazhab. Kalau kita kan mengenalnya 4 mazhab. Tapi banyak sebetulnya. Namun kemudian masing-masing punya argumentasinya dan kita harus menghormatinya. Sehingga kalau toh kita memaksakan harus satu dan satu yang benar, itu sikap yang bertentangan dengan realitas kehidupan kita. Realitas kita berbeda-beda. Realitas kita bermacam-macam.
Maka untuk hasil atau penilaian akhir tentang nilai ibadah, nilai amal, nilai agama seseorang, biarlah itu menjadi wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita sekarang apa? Fastabiqul khairat. Mengekspresikan keimanan kita dan ibadah kita itu dalam bentuk akhlak yang mulia, hubungan antar sesama. Dan inilah kenapa agama kemudian menjadi rahmah. Surah nomor 21, Bu. Surah 21, surah Al-Anbiya ayat 107 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat 107. Ya, betul. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan menjadi rahmat. Maka Bapak Ibu, fenomena ya, terkadang kalau ada kawan kita yang semakin religius, semakin mencoba beriman gitu, kok kemudian malah renggang persaudaraan. Ini ada sesuatu yang salah. Seharusnya orang itu semakin mantap keimanannya, semakin istiqomah dalam beragamanya, itu juga semakin welas asih dalam akhlaknya, semakin mulia gitu. Bukan sebaliknya, ada semacam kecenderungan ini semakin agamis kok semakin eksklusif gitu. Nggak mau lagi, malah kadang-kala malah left group gitu ya, dari grup-grup kawan-kawan kita. Ini karena alasan hijrah misalnya gitu. Ini sesuatu yang saya kira agak bertentangan gitu. Agama kehadirannya sebagai rahmat, dan karena rahmat itulah maka pesan Allah apa? Kamu mau ya bahagia. Kamu harus bahagia dengan kehadiran agama itu. Ini disebut di surah nomor 10 ayat 58. Allah berfirman di ayat ini, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Surah 10 ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, hendaklah bergembira dengan karunia dan rahmat, yaitu karunia dan rahmat berupa diutusnya Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran yang merupakan sumber ajaran Islam. Harusnya kamu bahagia, gitu. Maka kalau orang semakin beragama kok kelihatan semakin sedih hidupnya gitu. Ya wajahnya semakin kelihatan suntuk gitu. Ini orang nanti nggak ada yang mau beragama. Ngapain kita beragama? Itu lihat yang makin rajin makin sedih kayak gitu kan. Itu kan bertentangan dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Istilah penting ya Bapak Ibu untuk proporsional ya. Maka sekali lagi hubungan akidah, syariah, dan akhlak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita ingin simpulkan bahwa mahkotanya orang beragama, indikator iman, akidah, keyakinan seseorang itu kuat. Indikator ibadah, syariah, atau ritual seseorang itu dinilai berkualitas. Itu pada akhlaknya yang mulia. Itu kesimpulan kita. Ya, kalau toh kita tidak tahu persis iman seseorang itu seberapa nilainya, kekuatannya, apakah iman beneran atau iman KW, atau kemudian misalnya ibadah seseorang itu diterima atau tidak, itu hanya Allah domainnya. Tapi kalau kita ingin objektif menilai agama seseorang dari aspek imannya bagus nggak sih, dari aspek agamanya, syariahnya, ibadahnya bagus nggak sih, lihatlah akhlaknya. Kalau kita lihat orang itu memiliki akhlak yang mulia, maka kesimpulannya berarti iman dan ibadahnya bagus. Iman Islamnya bagus. Mari kita buktikan sekarang. Di Al-Quran kita lihat bahwa Rasulullah itu disebut sebagai suri teladan. Ini disebut di surah nomor 33, surah 33 ayat yang ke-21. Allah berfirman di ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat 21, Pak. Betul, Bu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
Iya. Pada suri teladan yang baik. Pertanyaan kita, dalam hal apa kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Nah, tentu dalam segala aspeknya, khususnya dalam aspek ibadah, khususnya dalam aspek beragama maksudnya. Maka di Al-Quran perintah taat itu ati'ullaha wa ati'ur rasul atau ati'ullaha wa rasul. Tidak ada ayat yang mengatakan ati'ullaha wa ati'u Muhammad. Tidak ada itu. Kenapa? Yang harus kita contoh itu pada aspek agamanya, risalahnya, ajarannya. Kalau tentang pola hidup secara keseluruhan tidak harus. Contoh misalnya apa, cara berpakaiannya, jenis pakaian yang dikenakan, menu makan sehari-harinya, itu bukan keharusan kita ikuti. Tapi kalau yang ikut monggo, tidak ada masalah. Bahkan ada satu yang dilakukan Rasulullah tidak boleh diikuti. Ya, apa itu? Pernikahan Nabi. Nabi yang menikah satu saat bersama dengan istri beliau sampai jumlahnya 9 istri Ummul Mukminin, itu kata Al-Quran sebagai kekhususan buat Nabi, bukan untuk semua orang mukmin. Gitu. Ini penegasan ini di surah nomor 33 ayat 50. Surah 33 ayat 50 Allah berfirman, ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu. Bukan untuk semua orang mukmin. Bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, perhatikan kalimat di tengah tadi, Bu, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ya, sehingga kalau ada orang yang kemudian mohon maaf menikah berpoligami dengan anggapan mengikuti sunnah Nabi, itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Yang disebut sunnah Nabi itu nikahnya itu. Maka an-nikahu sunnati, menikah itu jalan hidupku. Jangan kemudian di fait accompli kalau poligami ikut sunnah, kalau yang satu nggak ikut sunnah itu salah. Nah, kalau gitu kita nggak pernah ikut sunnah dong umumnya kita ini, ya kan? Kenapa? Kalau dipahami seperti itu keliru. Maka seharusnya orang mungkin mayoritas nggak ikut sunnah kan? Padahal yang dimaksud ikut sunnah itu menikahnya itu. Nah, tentang pilihannya mau 1 atau 2, mau 3 atau 4 itu sangat pribadi, monggo silakan. Jangan klaim itu ikut sunnah. Itu. Sehingga kemudian kalau Rasulullah suatu saat menikah sampai dengan 9 orang istri beliau, itu ketetapan dan perintah Allah, bukan kemauan Nabi. Nah, umatnya kita semua kalau mau nambah itu kuota maksimalnya cuma 4, nggak boleh lebih. Itu pun syaratnya 2, 1 sanggup berlaku adil, dan yang kedua berani. Nah itu, sanggup adil tapi nggak berani ya nggak usah. Nah kira-kira gitu. Sehingga kemudian ini clear gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam konteks meneladani Rasulullah itu apa prioritasnya? Sekali lagi, kita dalam konteks iman, konteks Islam, akidah dan syariah, semampu kita menaati Rasulullah. Tapi yang oleh Allah dipuji di Al-Quran Rasulullah itu karena akhlaknya. Mari kita lihat surah 68 ayat yang keempat. Surah 68 ayat yang 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Iya, sungguh engkau wahai Nabi benar-benar di atas budi pekerti yang luhur.
Kita tidak mendapati di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, misalnya ayat yang memuji bahwa sholat Nabi itu bagus, khusyuk, nggak ada. Yang memuji bahwa misalnya zakat ataupun puasa Nabi itu bagus, nggak ada. Haji Nabi mabrur, nggak ada. Meskipun kita yakin semua itu. Tapi Allah tidak memberikan pujian secara langsung seperti itu. Yang ada pujian Allah kepada Nabi kita itu apa? Engkau wahai Nabi, sungguh benar-benar budi pekerti yang luhur. Maka kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW itu dalam beragama ini, prioritasnya adalah akhlaknya. Itu yang kemudian kita katakan bahwa akhlak itu mahkota beragama kita. Atau dalam konteks perumpamaan seperti yang dibuat di Al-Quran yang tadi awal kita sampaikan, itu seperti buah yang manis yang setiap saat muncul di setiap musim atas izin Tuhannya. Sehingga buah dari keimanan, buah dari ibadah yang baik itu akhlak yang mulia. Mari kita buktikan sekarang bagaimana Al-Quran menjelaskan prinsip ini ya. Di samping yang tadi kita sampaikan, kita tambah lagi. Al-Quran ketika menyebut kelompok orang-orang baik, apapun namanya, apapun istilahnya, itu yang dominan adalah akhlaknya yang baik. Mari kita lihat. Contoh misalnya, disebut orang yang bertakwa. Di Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang siapa itu orang bertakwa. Bertakwa ya bukan takwa, beda nih. Kalau takwa itu takwa, takut istri tua, lebih beda. Kalau yang disebut takwa ini adalah misalnya kita lihat contohnya ya, surah nomor 3, surah Ali Imran, surah nomor 3 Bu, surah 3 Ali Imran ayat 134. Ini ciri orang yang bertakwa. Dikatakan di ayat ini siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Empat-empatnya bicara aspek sosial akhlak Bapak Ibu. Pertama siapa? Yang berinfak. Yang kedua siapa? Sanggup menahan amarah. Misalnya kalau kita dilukai, disakiti oleh orang lain, bahkan mungkin difitnah, kita menahan amarah. Kalau toh harus menuntut keadilan, kita tetap bisa mengendalikan diri. Itu namanya orang bertakwa. Yang ketiga apa? Sanggup memaafkan atas orang yang menyakiti kita. Yang keempat apa? Allah mencintai berbuat kebaikan. Itu berarti apa? Bukan sekedar menahan amarah, memaafkan, tapi sanggup untuk kemudian membalas dengan perbuatan yang baik. Ini keempat-empatnya aspek sosial. Kita bicara orang yang bertakwa. Demikian juga istilah lain. Ada orang yang disebut hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Hamba yang maha pengasih atau ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Mari kita lihat. Surahnya kita lihat di surah pada nomor 25 namanya surah Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman di ayat ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau, Muhammad, perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Iya, ayatnya 63 ya Bu ya. Surah 25 ayat 63. Ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya. Jadi orang-orang yang hamba Tuhan itu, yang Maha Pengasih itu, apabila menjalani kehidupan sehari-hari, itu yang dimaksud dengan berjalan ya, itu dengan kerendah hatian. Dan kalau ada orang bodoh yang kemudian mengata-ngatainya, menjelek-jelekannya, dia tidak membalas. Seandainya harus membalas, maka dengan ucapan yang mengandung keselamatan, yang mengandung kebaikan. Ini contoh kedua.
bahwa yang disebut golongan kelompok orang yang baik itu adalah mereka yang akhlaknya mulia, akhlaknya bagus. Ini bukti ya bahwa akhlak menjadi mahkota beragama dan tidak terpisahkan dengan akidahnya dan syariahnya. Demikian halnya kalau kita lihat tujuan semua ibadah yang Allah perintahkan, terutama ibadah ritual, itu agar orang itu memiliki akhlak yang baik. Itu. Maka kalau ada orang yang ritualnya kelihatan rajin, tetapi kok tidak memiliki akhlak yang baik, terutama tidak memiliki hubungan sosial yang baik, itu dianggap itu mendustakan agama itu. Maka surahnya kita sudah hafal, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuzzu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Loh, wong sholat kok celaka? Wong sudah mengerjakan sholat kok dibilang celaka, itu kan aneh. Tapi nggak aneh kalau ayat ini. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari ibadah sholatnya. Ayat ini tidak berkata alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholat, tidak. Seandainya bunyi ayatnya mengatakan orang yang lalai di dalam sholat, kita sering kena. Karena terkadang umumnya kita sholat kan kepikiran macam-macam ya. Itu nggak dikecam, nggak apa-apa, banyak temen yang seperti itu, nggak masalah. Yang dikecam itu kalau sudah ada orang yang rajin kelihatan melaksanakan sholat, tapi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudzu 'ala ta'amil miskin, tidak peduli dengan anak yatim, tidak suka bantu fakir miskin, itu yang dikecam oleh agama. Maka di ayat yang lain sholat itu memiliki efek positifnya apa? Dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Mari kita lihat surah nomor 29. Al-Ankabut, ayat yang ke-45. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, sesungguhnya sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud perbuatan keji ya Pak Ibu. Di Al-Quran, contoh perbuatan keji itu ada 3. Pertama, perbuatan zina. Itu dikatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji yang nyata. Yang kedua apa? Homoseksual, lesbian. Itu disebut contoh perbuatan keji. Yang ketiga, lah ini yang menarik ini. Al-Quran kok menyebut kata perbuatan keji itu apa? Pelit. Kikir, bakhil, itu sebagai, ya, mari kita lihat misal ayatnya ya, contohnya surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman apa? Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla wallahu wasi'un alim. Surah 2 268 Bu. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Maksudnya apa? Setan akan membisiki, menggoda manusia dengan membisikkan kata-kata apa kira-kira begini, kamu itu jangan suka bantu orang, jangan dermawan, karena nanti kamu miskin loh, gitu. Maka dikatakan setan menakuti kamu dengan kemiskinan, maka menyuruh kamu berbuat fahsya, keji, dalam kurung kikir. So,
Maka kembali lagi poin ini bahwa kalau orang sholat yang baik mestinya dapat menjauhkan perilakunya dari perbuatan keji, salah satunya apa? Kekikiran. Maka kalau orang sholatnya rajin, mestinya nggak pelit gitu loh Pak. Itu kalau orang rajin sholat kok pelit, ya sudah pelit, kalau ngomong nyelekit, nah, kira-kira begitu. Maka mohon maaf nanti kalau mati kuburannya sempit. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kalau kita kembali ke prinsip utama kita tadi, apa hubungan akidah syariah akhlak? Akhlak ini menjadi bukti keimanan dan bukti ibadah seseorang itu baik. Terakhir, kita ingin buktikan bahwa akhlak mulia ini menjadi bukti itu semua apa? Kalau seseorang itu ada kurang dalam ibadahnya, ritualnya kurang gitu misalnya ya, itu dapat dihapus, ditutup dengan akhlak yang mulia, dengan perbuatan baik. Kita lihat ayatnya misalnya, surah nomor 11, ayat 114. Aqimus shalah tarafain nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. 114. Ya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Perbuatan yang baik, akhlak yang baik itu menghapus kesalahan. Ya Pak Ibu. Ya, saya ulangi, perbuatan yang baik itu menghapus kesalahan. Maka dalam bentuk konkretnya apa? Contoh, kalau ada orang yang nggak sanggup puasa karena sudah sepuh, karena sakit yang permanen, bisa diganti puasanya dengan membayar fidyah. Begitu kan kata ayat. Membayar fidyah itu apa? Simbol akhlak, hubungan sosial yang baik. Tidak ada ayat yang mengatakan kalau kamu berat mengerjakan puasa, gantilah dengan sholat 2 rakaat. Nggak bisa. Atau gantilah dengan membaca Al-Quran sekian juz. Nggak bisa. Karena itu sama-sama aspek ritualnya. Cacat atau kurang ritual bisa diselesaikan, ditutupi, disempurnakan dengan ibadah akhlak sosial. Haji ada yang dilanggar, maka bisa tetap sah dengan membayar dam. Itu. Maka ini makna dari sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah mengapa Bapak Ibu, kalau ada orang yang sosialnya cacat, akhlaknya buruk ya, mohon maaf nggak bisa ini ditutup dengan ibadah-ibadah ritual, nggak bisa. Misalnya orang nyakitin orang, mendolimi orang, mengambil hak orang, nggak bisa ditutup dengan tiap malam tahajud, baca istighfar, bahkan sayyidul istighfar, sholat tobat, nggak selesai. Kenapa? Kalau itu semua itu urusannya dengan Allah. Kalau minta ampun sama Allah silahkan, kalau dosamu sama Allah. Nah kalau dosamu dengan sesama manusia, ya selesaikan dulu dengan urusan sesama manusia. Nah inilah saya kira Bapak Ibu, pentingnya kemudian kita menjadikan ukuran akidah kita, keimanan kita yang mantap itu pada apa? Akhlaknya yang mulia. Inilah sekelumit bagaimana penjelasan agama antara hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak, atau iman, Islam, dan ihsan, atau keyakinan, ritual, dan perilaku sosial yang baik. Itu keseluruhannya istilah-istilah yang kemudian populer kita, dan pada akhirnya tentu kita seperti yang dipesankan Al-Quran, kalau kita ingin beragama disebut baik, disebut berkualitas iman kita, Islam kita, maka akhlak mulialah yang menjadi tolok ukur kita semuanya. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak moderator kita. Mungkin akan ada sesi yang kedua, dialog ataupun yang ada disampaikan, kami persilahkan. Kita punya waktu yang cukup untuk lebih nyaman kita berbincang. Monggo Pak, kami persilakan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya dulu deh Ben. Ya, enggak. Burung tadi udah baca. Saya dulu Pak Alinuddin, maaf.
Pak Ustadz, jadi saya tuh baru benar-benar terbuka pagi ini karena saya masih kemarin tuh masih agak ragu dengan adanya yang tadi Pak Ustadz bilang surat Ali Imran 385 bahwa barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Terus ada juga ayat Ali Imran 320 Pak, ada tulisan juga, sudahkah kamu masuk Islam? Gitu. Dalam catatan saya itu semua meragukan saya. Terus akhirnya juga ada juga yang Bapak semua tadi jelaskan semua 385, 14, 24, 25, ada Sabah 34, 24, 25, 26. Itu semua jadi yang ada tulisan di ayat itu bahwa sudahkah kamu masuk Islam, kalau tidak masuk Islam tidak diterima. Akhirnya itu adalah semua hak prerogatif Allah, itu wilayah Allah. Jadi kita nggak usah mikirin masuk surga kayak masuk neraka kayak orang non muslim masuk neraka kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita ya udah itu haknya Allah gitu. Tapi akhirnya yang membuat saya juga pikir ada beberapa orang Islam mungkin karena mungkin misalnya saya lah merasa benar. Terus kadang-kadang misalnya dulu misalnya terus membenci orang yang non Islam. Terus karena itu kan sebenarnya akhirnya perbuatan saya adalah itu bukan hak saya. Tapi sedangkan orang yang non Islam menurut saya karena mereka juga mungkin mereka pikir saya nggak merasa bersalah. Jadi dia diam aja malah jadi mereka malah damai, kita malah merasa benar gitu ya Pak ya akhirnya. Sekarang saya baru terbuka bahwa nggak usah dipikirin deh, itu haknya Allah, itu wilayahnya Allah. Jadi ya mendingan kita menghilangkan perdebatan itu Pak. Saya terbuka sekali Pak. Terima kasih, itu aja yang saya itu soalnya saya pikir iya, jadi berdebat akhirnya perbedaan menjadi perdebatan, menjadi pertengkaran dari beberapa orang yang merasa harus Islam, masuk Islam, kalau enggak masuk neraka itu. Itu aja sih Pak yang saya menjadi terbuka. Terima kasih sekali Pak. Saya bisa terbuka. Terima kasih. Dan ini memang PR kita, Bu. Maka mohon nanti Bu Kiki punya amanah itu untuk menyampaikan ke teman-teman. Ya, teman-teman seperti ini. Udahlah, nggak usah berantem deh, apalagi sampai live group kayak gitu ya. Sudah masing-masing. Karena kita itu kedewasaan kita dalam beragama ini Nyun Sewu masih dalam proses ya Bu ya. Contoh kecil nih. Sebentar lagi kan kita masuk Desember. Mesti kita ribut itu Bu. Iya betul. Ribut itu tentang ngucapin Natal, kan gitu kan? Iya. Lah yang orang saudara kita yang Kristen aja santai berhari raya. Lah kok kitanya ribut, berantem kan? Itu kan paling aneh menurut saya, itu paling aneh. Kenapa kita harus berantem? Kalau toh kemudian, yang jelas yang ngucapin Natal ya pasti punya dasar landasannya yo jelas, dalilnya yo ada. Yang kalau nggak mau setuju karena menganggap bahwa itu tidak boleh, yo silakan, kamu juga punya dalil. Gitu aja kok kita susah ya untuk menerapkan dalam hidup ini. Betapa mudahnya kalau kita dan betapa entengnya kita menjalani hidup, Bu, kalau hal-hal yang seperti ini kemudian kita letakkan secara proporsional. Kan begitu. Nah, masalahnya itu Bu, ada orang yang makan jadi Tuhan itu loh, Bu. Itu masalahnya. Contoh tadi saya, Bapak bilang. Ya Pak, contoh gimana Pak? Ya, contoh misalnya Bu, kan sering kali itu pertanyaan-pertanyaan atau kasus yang muncul di masyarakat kita itu terus kemudian melampaui wilayahnya. Sampai contoh begini, ada kawan yang dia itu punya catering Bu, dia punya usaha catering. Suatu saat bertanya, Pak, saya dapat order untuk catering di tetangga saya yang mengadakan ya perayaan Natal. Pertanyaannya, boleh nggak saya ambil ini order karena itu perayaan agama orang lain, itu kan? Nah, kenapa Ibu tanya begitu? Kan biasa namanya juga muamalah, kan nggak ada masalah. Seperti kita jual beli kan nggak usah nanya agama apa. Kok kamu beli semen ke saya? Agama apa? Kamu beli baju saya? Kan nggak usah ditanya. Kalau kita buka restoran, maksud kita nanya satu-satu agama apa? Kan nggak mungkin gitu. Enggak, Pak, karena dia nggak boleh menganggap kalau kita ikut itu, misalnya terus kemudian kita memberikan saat itu berarti kita itu membenarkan agamanya, mendukung syiarnya. Nah, kata-kata berarti ini kan orang kan Bu ya, bukan dari Allah. Kata-kata yang menyimpulkan kalau ikut berarti kamu, loh itu kan orang.
Tapi kalau kan bisa saja, enggak kok aku berarti enggak dukung kok. Batinku ya tetap bahwa kemudian agamaku Islam, kul huwallahu ahad kok. Bahwa kemudian urusan bisnis saya itu kemudian itu seperti itu. Nah, contoh seperti inilah Bu, yang kemudian saya katakan sering offset. Nah, melampaui batas inilah yang seharusnya menjadi domainnya Allah, itu kemudian seringkali diambil alih atau dipakai oleh manusia. Maka tegang. Maka Allah tadi sudah bilang, oke dah cari ribut. Toh itu nanti semua akan mati kok, nanti di sana. Dan jangan lupa loh ya, satu lagi Bu, ini ayat yang menarik sekali. Coba Ibu baca lagi. Boleh di garis bawahi lagi. Surah nomor 5. Surah nomor 5. Ayatnya 118. 118. Ya, Pak. Monggo baca Bu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nggih. Surah nomor 5 118. Ya. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Bisa dipahami Bu ayat ini atau belum? Engkau tuh maksudnya belum terlalu jelas Pak buat saya. Oke, baik, belum terlalu jelas ya. Pelan. Memang kalau kita langsung baca ayat ini belum terlalu jelas Bu. Ini ada hubungannya dengan dua ayat sebelumnya. Nah, iya, Ibu boleh baca dari ayat 116. Oke. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Iya. 117. Ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Iya, baru kemudian Nabi Isa itu dari ini Bu, 118. Oh. Nah, Nabi Isa betul. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Oh iya, oke. Ya, jadi Nabi Isa ini kasusnya di akhirat ya Bu ya, diceritakan Allah ini. Jadi Allah nanya kepada Nabi Isa, kok lebih tepatnya klarifikasi lah. Wahai Isa, kamukah yang ngajari agar manusia itu menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Jawaban Nabi Isa apa? Oh enggak dong Tuhan. Kalau toh saya ajari, masih kamu. Engkau tahulah. Yang kuajarkan apa? Ya tauhid, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kan begitu. Tapi yang menarik pernyataan Nabi Isa 118 itu. Ya Allah, jika engkau ingin mengadab atau menyiksa mereka karena kesalahan dan dosa mereka seperti itu, silahkan. Oh itu hambamu juga. Nah, pernyataan itu loh Bu. Silahkan itu hambamu juga, bukan hamba kita gitu loh Bu. Bukan siapa-siapa kita, karena itu di akhirat itu hubungan itu sudah. Kalau di hadapan Allah itu, di pengadilan Allah itu nggak ada lagi. Ya silakan tuh ya Allah itu hambamu, ciptaanmu, makhlukmu juga, kok punyamu juga, bukan punya aku, kan gitu kan. Nah, terus yang kedua kata Nabi Isa yang menarik, tapi jika engkau ingin ampuni mereka, engkau memang maha apa tadi Bu, penutup ayatnya? Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Mestinya Bu, yang cocok ini ya, jika engkau ingin mengampuni mereka, engkau maha pengampun. Kan gitu, yang cocok kan gitu ya. Ya. Tapi kok maha perkasa bijaksana? Gini Bu, maha perkasa artinya Allah tidak akan ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang menghalangi kalau ingin menyiksa siapapun.
termasuk hambanya tadi yang berdosa. Tapi Allah juga bijaksana kalau ingin menyiksa. Artinya apa? Kalau Allah kemudian ingin ya menunda atau tidak menyiksa hambanya karena bijaksananya, ini ada orang non-muslim baik sekali perilakunya. Menurut aturannya itu disiksa tuh. Tapi kalau Allah nggak mau nyiksa kan bisa saja itu milik Allah juga. Saya kasih contoh gini, Bu. Paling sederhana, Nyun Sewu nih. Misalnya Ibu memiliki restoran. Restoran apa, Bu? Contohnya, Bu. Misalnya. Contohnya. Restoran warung roti bakar. Waduh, jangan restoran Jepang gitu loh, Bu. Atau restoran Jepang ya, Pak. Amin, amin, amin. Itu saya gitu. Amin. Nah, sebagai owner, sebagai pemilik, Ibu buat aturan tuh. Buka restoran jam 9, tutup jam 9 malam. Itu aturan yang Ibu bikin sebagai pemilik. Ya kan? Suatu saat Ibu telepon ke manajer itu, tolong hari ini buka jam 7. Buka jam 7 ya. Kenapa? Karena teman-teman alumni Trisakti mau ngumpul, mau ngopi-ngopi di situ. Pertanyaan saya, Ibu salah nggak, Bu? Enggak, kan minta. Enggak. Ibu nggak salah. Kenapa? Artinya nggak ada yang menyalahkan, kan? Ya, nggak ada yang menyalahkan. Kenapa? Karena itu milik Ibu, gitu loh. Ya. Karena itu milik saya, terserah gue tuh mau buka jam berapa. Meskipun saya telah bikin aturan, tapi ya terserah gue nanti mau tak tutup kapan. Bahkan nggak tak buka sama sekali ya punya saya. Nah Allah itu ya kayak gitu loh, Bu. Meskipun Allah itu bikin aturan yang nggak beriman masuk neraka misalnya. Aturan Allah kan gitu kan di dalam Al-Quran itu. Tapi kalau Allah kemudian untuk satu kasus hambanya ini karena mungkin baik atau pertimbangannya wallahu alam, hanya Allah tahu, terus akhirnya nggak dihukum, dimasukin surga, bisa nggak, Bu? Iya, bisa, Pak. Itu hak nah itu karena milik Allah juga. Maka Nabi Isa bilang kan, itu hambamu ya Allah, mau tak hukum mau nggak tak hukum ya terserah kamu, itu hambamu juga. Nah ini yang penting gitu loh. Jadi kemudian jangan melampaui batas kita magang jadi Tuhan untuk memastikan orang di akhirat. Sekali lagi ini bukan berarti meragukan firman Allah ya, sama sekali tidak. Kita yakin sepenuhnya apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Karena ada yang kemudian menganggap bahwa pemikiran seperti itu dianggapnya satu pemikiran yang liberal atau kemudian dianggap katakanlah tidak percaya dengan agama. Enggak, kita yakin sepenuhnya. Tapi pada saat yang sama itu biarlah menjadi urusannya Allah, bukan wewenangnya manusia gitu loh. Karena kalau kemudian kita terlibat melanggar, melampaui batas, betul kata Ibu, judulnya mesti kita nggak nyaman. Ya toh, melihat tetangga atau melihat saudara, aduh ya Allah, dia kok nggak ikut Islam kita sih, nanti masuk neraka piye kan itu. Jadi mikirnya ke situ gitu. Ya sudah, kalau toh ada kesempatan untuk ngajak, kita ajak dengan baik dan kita doakan dengan sungguh-sungguh. Selebihnya ya serahkan sama Allah. Wong kita kadang kala Bu menjadi muslim Bu ya sebetulnya anugerah toh. Alhamdulillah kita lahir muslim kan gitu toh. Itu anugerah Allah. Kita nggak pernah merencanakan nanti setelah dewasa saya masuk Islam, kan enggak. Kita syukur saja, alhamdulillah. Maka untuk orang lain yang kemudian dilahirkan dalam keluarga yang lain, dengan keyakinan yang lain, ya kalau kemudian memungkinkan untuk kita katakanlah menyampaikan pesan-pesan agama, bagus. Tapi selebihnya, kata Al-Quran juga, la ikraha fiddin. Jangan ada paksaan dalam memeluk agama kita. Ya. Terima kasih, Bu. Ya Pak, makin jelas waktu Bapak menjelaskan surat Asy-Syura 42 ayat 15 itu Pak, saya makin jelek lagi di hati. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Itu betul-betul jadi makin jelas Pak, betul. Ada di ayat rupanya ya Pak ya, ada di surat Pak. Ya Pak, aduh terima kasih sekali Pak. Oke. Lanjut, Bapak Ibu masih ada? Saya mau nanya lagi Pak. Pak Beni, monggo. Ya, jadi sementara ini yang saya lihat karena adanya perbedaan politik dan lain-lain, ya itu malah jadi domainnya kacau. Katakanlah kamu kafir, kamu masuk neraka, padahal itu bukan domain manusia ya Pak, itu domainnya Allah. Benar kan ya Pak ya?
Malah ada yang Betul bilang, sekali, Kak Beni. ya, ada yang bilang kamu tidak pakai jilbab, kamu masuk neraka. Nah, itu sebenarnya juga udah salah ya Pak. Kalau begitu. Tadi pagi pun saya melihat ceramah yang dikirim di WhatsApp tetangga. Itu seorang ulama menyatakan, kalau kamu sangat mencintai pemain bola kafir, pakai bendera kafir, kamu adalah seorang munafik. Nah, itu yang saya bingung itu Pak. Dengan kata-kata itu, padahal dia seorang ulama gitu. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Iya betul Pak. Inilah keprihatinan kita ya Pak ya. PR kita bersama bahwa semangat keagamaan, emosi keagamaan yang tinggi terkadang tidak diikuti literasi yang cukup. Ya. Tidak diikuti wisdom, sikap bijaksana yang cukup. Sehingga yang muncul artinya akhirnya apa? Konflik, hubungan yang kurang harmoni. Padahal itu situasi yang tidak ingin diselesaikan oleh agama. Betul. Agama diturunkan kan supaya hubungan manusia harmoni. Loh kok malah mecah belah iki piye? Kan gitu kan ini. Ini berarti ada sesuatu yang salah bukan agamanya, tapi cara orang memahami secara agama itu yang salah. Yang terkadang sepotong-sepotong, betul. Yang terkadang hanya diambil dari sisi-sisi yang menguntungkan, yang sesuai kepentingan politiknya, kata Pak Beni itu setuju sekali. Kalau nyocokin kepentingan politiknya, wah didukung itu ayatnya. Tapi yang nggak nyocok dianggap nggak dipakai ayatnya. Kadang-kadang begitu. Wah itu nggak boleh seperti itu. Harusnya apa? Ya harusnya kita tulus dalam beragama ini. Sedapat mungkin kita tulus sehingga kemudian agama menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih Beni. Terima kasih Beni. Monggo. Sambil dilanjutkan ngopinya Pak. Monggo Beni. Baik, Pak Dias ada Bapak Ibu? Pak. Di mute ya. Udah. Bisa terima. Halo. Nggak bisa ya? Ya bisa Pak, bisa. Dengar Pak. Monggo Pak. Halo. Halo, dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengar Pak. Dengar Pak? Dengar. Oke. Pak, tadi disebutkan di Ali Imran 85 ya, agama yang diterima adalah agama Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kemudian sebelumnya itu di 83 itu disebut agama yang diterima itu agama Allah. Kenapa ada perbedaan demikian, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Ketika Allah menisbatkan agamanya bukan ke nama, tapi kepada miliknya, ini ada yang ingin dituju, Pak. Bu Kiki bisa bantu saya, Bu? Ya, itu ya, yang Pak. Kemudian solusinya di sini, Pak. Surah nomor 3, ayat yang ke-19. Ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Itu sudah, Bu. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi yang dimaksud agama Allah di situ, yang di sisi Allah adalah Islam. Sebenarnya itu konsisten saja gitu ya, Pak ya. Sehingga kemudian agama yang dibawa semua rasul itu sama semua, nggak ada yang beda. Cuma faktanya manusia kemudian memeluk yang berbeda-beda, itu realitas yang juga diakui oleh Al-Quran keberadaannya. Maka Allah pesan supaya nggak ribut, ya urusan bahwa nanti kemudian yang mana keyakinan yang benar itu biar Allah udah kamu. Meskipun kamu tak kasih tahu yang benar ini, tapi urusannya itu nanti urusannya Allah yang benar itu di akhirat yang diterima itu. Nah kira-kira begitu ya Pak ya, sehingga kemudian pesan-pesan ini ingin menjadi spirit semua kandungan ayat Al-Quran. Jangan sampai kemudian itu menjadi sumber pemecah belah. Sekali lagi, ini adalah bagaimana kita meyakini keyakinan akidah kita satu sisi. Pada saat yang sama, kita juga tetap bersifat positif, bersikap hormat terhadap keyakinan orang lain yang berbeda.
Terima kasih Pak Widi. Masih Pak. Yeah. Unmute that, unmute that. Sudah, Ben? Sudah? Sudah dengar. Sudah, Pak. Kedengaran ya? Ya. Kedengaran ya? Oke. Terima kasih Pak Ustadz kesempatannya. Saya melihat pertama kali tanya, Pak Beni, ini direkam enggak Pak Beni? Pak Beni? Ya, direkam. Alhamdulillah ya. Saya mendengar 1 jam tausiah ini padat dan luas, Pak, betul ya. Karena sangat relevan sekali dengan kondisi bangsa saat ini. Ya. Mestinya ini kalau satu video yang disebarluaskan sebelum 2014, Pak, ya, di mana Pilpres pertama, ya mudah-mudahan akan menjadi pengayom, ya, Pak Ustadz, ya. Karena di sini jelas penjelasannya hablum minallah dan hablum minanas itu jelas sekali dengan ayat-ayat yang ditunjang semua itu betul-betul memberikan sesuatu pencerahan yang sangat baik ya. Karena sejak 2014 itu banyak wilayah politik dibawa ke agama, banyak agama dibawa ke politik. Karena justru pemahamannya menurut saya tidak sesuai apa yang ditausiahkan hari ini, Pak Ustadz ya. Karena tadi dijelaskan bahwa muara akhlak ya, itu sangat penting ya, bahwa hablum minallah dan hablum minanas itu sebetulnya akhlak itu menjadi muara. Kalau melihat orang baik ritualnya, tapi kalau akhlaknya buruk ya tidak baik ya. Jadi saya bertanya ke Pak Ustadz, ini sangat mendasar sekali ya, sangat mendasar sekali bagi orang beragama Islam, bagaimana kita ritual maupun menyikapi terhadap sesama Islam yang saat ini bertentangan banyak. Di dalam Islam sendiri banyak konflik. Ya. Apalagi dengan agama lain yang sudah membenci, banyak itu sudah salah besar. Nah, Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz ada tulisannya yang inti seperti hari ini, mungkin dalam satu buku yang mungkin saya bisa punyai. Oke, dan Pak. Ini baik. Sangat baik untuk disebarluaskan gitu. Baik. Makasih Pak Mul ya. Pak Mul ya. Makasih Pak Mul. Kebetulan kami dapat amanah Pak untuk menjadi anggota tim tafsir ya, yang menyusun tafsir tentang ada 2 Pak, moderasi beragama. Ya, tepatnya moderasi sikap beragama. Jadi apa? Bagaimana beragama itu seharusnya tadi itu membawa sikap harmonis, menyatukan, bukan memisahkan, merangkul, bukan memukul. Itu yang kami, dan sebetulnya ayat-ayat tadi yang kami sampaikan itu yang memang nyun sewu kalau bahasa gampangnya itu yang kami tulis yang sehari-hari jadi makanan untuk bahan penulisan kami gitu ya. Tapi insya Allah nanti kami coba komunikasikan karena ini terbit belum dijual umum. Nanti kami coba apakah dimungkinkan untuk bisa dimiliki oleh umum. Nanti akan coba kami usahakan. Satu lagi yang sedang kami tulis itu buku induk Pak, buku induk moderasi dalam sikap beragama. Ini insya Allah dari 2021 ini selesai, nanti 2022 akan kita launching. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Bapak-bapak berkenan mungkin akan kami kirimkan, karena insya Allah ini saya setuju kalau Bapak berkenan untuk membantu kami juga untuk menyebarkan gagasan-gagasan pemikiran ini, karena ini yang PR kita untuk bangsa ini gitu ya. Karena umat ini kan mayoritas di Indonesia ini Pak, mayoritas. Jadi karena mayoritas itu jadi etalase di dunia. Sekarang itu nyun sewu, dunia itu melihat Islam itu bukan lagi di Timur Tengah, Pak, tapi di Indonesia. Harapannya itu Indonesia gitu. Karena satu, kita mayoritas. Yang kedua, di antara umat di bangsa yang berhasil, relatif berhasil ya paling tidak itu ya. Meskipun kita terkadang tegang marah-marah, tapi belum sampai pada tahapan seperti perang misalnya di Afghanistan atau di Yaman atau di Libya atau di Lebanon. Kita belum sampai ada kelompok yang mengangkat senjata atas nama agama ya Pak. Tapi ini harus segera kita penetrasi. Kalau enggak,
Apa yang terjadi di Suriah bisa saja terjadi di kita, karena potensinya ada gitu loh Pak. Maka ini PR kita bersama dengan niat untuk mengisi warisan pendahulu kita yang mereka mayoritas juga Islam gitu loh. Para peletak funding father kita ini kan Muslim semua kan Pak, mayoritasnya. Ya ada yang sesuai dengan proporsionalitas lah. Maka kami senang sekali kalau Bapak Ibu berkenan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran seperti ini, karena itu memang menjadi salah satu tugas kita bersama ya. Jadi agama ini bukan lagi menjadi sumber konflik, sumber perpecahan, meskipun memang tidak mudah Pak, untuk berdiri di situ nggak mudah. Apalagi betul kalau ketika tahun-tahun politik itu Pak, Masya Allah, itu kami mengalami betul di tahun 2017, 2019 kemarin itu, ketika segmentasi umat ini betul-betul terkadang masalahnya itu yang menjadi faktor pemicunya itu terkadang itu para tokoh agama Pak. Para ustadz atau orang yang disebut ulama, itu yang problem kita di situ. Kalau orang awam mungkin kita bisa memaklumi lah ini kurang. Tapi orang itu yang kemudian ditunggangi faktor politik, akhirnya mengatasnamakan agama, kita yang umumnya itu akhirnya ya Allah kenapa harus begini? Kan kadang-kadang berkeluarga aja bisa berantem loh Pak, satu keluarga itu. Di grup keluarga gitu kan, terus kemudian satu punya kapten politik pakai kemudian share dari grupnya dari, nah ini yang saya kira menjadi problem, dan insya Allah nanti kami akan usahakan ya Pak ya untuk tulisan-tulisan yang ada, tapi kalau Bapak berkenan untuk sementara bisa mengunjungi di portal kami Pak, kami ada portal baik di YouTube maupun di portalnya ya. Bapak bisa ketik nanti di YouTube itu Ali Nurdin NK, atau kalau di portalnya ada di www.alinurdin.com. Itu tulisan-tulisan itu ada, dan sudah ada yang kami bukukan, itu ada kami cetak juga, judulnya adalah Al-Quran Solusi Kehidupan. Nanti kalau berkenan mungkin bisa kita japrian atau WA-an bersama. Matur nuwun Pak Mul. Terima kasih. Saya sedikit penambahan ya. Ini memang kalau yang 1 jam ini bergulir sebelum 2014, menurut saya menolong, ya, menolong pencerahan ini satu ya. Yang kedua, saya berpikir tadi banyak juga masalah ulama yang itu ya. Saya berkesimpulan ya, kita seharusnya bahwa mayoritas jumlah Muslim itu kan terbesar ya, artinya di Indonesia ini katakan 80% ya. Tapi sekarang kita jangan mengandalkan, kan banyak ulama mengandalkan kalau mayoritas harus dituruti, harus apa segalanya. Justru menurut saya yang sekarang perlu ditingkatkan ke internal Muslim adalah meningkatkan kualitas pemahaman yang betul, sehingga kalau sekarang kan masih dibesar-besarkan jumlah. Dan saya kira mulai hari ini ya, saya ingat nanti mengenai tulisan Bapak atau tim itu ya, Pak Beni, ini menurut saya dari organisasi PMU juga ini disebarkan, alhamdulillah menurut saya akan bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih Pak Ustaz. Makasih. Baik Bapak Ibu. Saya Pak. Monggo. Saya itu cuman selalu ini ya, bahwa di Quran juga ada rukun iman itu, Pak. Kita harus mengimani Rasul, Nabi, terus kitab-kitab, ya. Jadi kalau saya merefer pada hal itu, sebenarnya kan kitab-kitab itu kan dari Allah, terlepas dari adanya intervensi dalam penulisan kitab itu oleh manusia. Terlepas dari itu. Tapi kalau saya melihat pada bahwa Allah itu memberikan kemakmuran atau kesejahteraan pada satu kaum, itu berkenaan dengan akhlak tadi seperti Bapak bilang juga dari kaum itu sendiri atau amalannya. Nah, jadi yang sering itu kan bahwa wah itu tidak betul ini segala. Saya hanya sampai sekarang saya masih berkeyakinan bahwa orang dengan agama lain, dengan pegangan kitab-kitabnya, itu
mungkin dari kitab yang dibilang tidak asli lagi, itu bisa jadi juga lebih dari 50% masih asli dari Allah, kitab itu yang diturunkan. Jadi dengan dia misalnya mereka itu melakukan amalan sesuai kitab-kitab mereka, jadi 80% aja deh, atau 90%, artinya sudah di atas 40% kan. Nah, kalau orang Islam, kebanyakan saya lihat sekarang amalannya tuh ya masih rendah lah, terutama habu minanasnya ya Pak ya. Kalau habu minallah kita nggak tahu karena itu ada di hati masing-masing. Jadi kita tidak bisa melihat. Tapi kalau habu minanas amalan pada masyarakat, itu kan kita bisa melihat bahwa belum tentu 30% gitu loh diamalkan apa yang diyakininya. Jadi kenapa kita harus menjelekkan atau menginikan pengikut agama lain gitu loh. Jadi itu yang menurut saya perlu juga dalam konteks menginikan supaya kita nggak perlulah kita lihat saja amalan mereka yang baik sesuai dengan yang ada di ajaran kita. Itu barangkali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya setuju sekali. Jadi sejak tahun 2010 itu ada riset Pak. Ada riset tentang negara di dunia ini yang paling Islami mana saja. Itu yang disurvei ada 180 negara. Yang menyurvei itu sarjana Muslim namanya Profesor Hasan Askari dari Georgetown University. Mereka riset untuk dengan parameter nilai-nilai akhlak Islam. Terus yang Islami yang mana negara ini? Dan di tahun 2010 itu negara kita itu masuk ke urutan 110. Alhamdulillah. Saudi itu masuk 100 sekian. Yang agak lumayan Malaysia, urutan 50 sekian. Dan itu riset tiap tahun. Nomor satu siapa Pak? Nomor 1 New Zealand, Bu. Nomor 1 New Zealand. Nomor 1. Yang mayoritas 1 sampai 30 itu negara non-Muslim semua, mayoritasnya. Negara non-Muslim tapi Islami gitu loh. Rakyatnya Islami dalam batas-batas tadi dari akhlaknya tadi, yaitu yang berkeadilan, terus menghargai, menghormati hak setiap orang, ya. Terus kemudian dalam hubungan laki perempuan gender juga proporsional. Itu namanya nilai-nilai Islami kan itu, Bu, nilai yang akhlak itu. Nah, yang menggembirakan kita tahun 2018 ini kan tiap tahun survei, ternyata negara kita naik, Bu, menjadi urutan ke-76. Ini berarti memang ada perubahan ya. Satu sisi kita syukuri gitu ya. Tapi kalau surveinya mungkin 2014 masih 150 kali, Bu, kira-kira gitu. Karena apa? Kontestasi politik ini ternyata membelah kita gitu ya. Maka saya kira saya setuju yang sampaikan Pak Mul tadi, bahwa PR kita masih panjang. Kalau enggak kita, paling tidak anak keturunan kita lah. Keturunan kita itu harus kita wariskan nilai agama yang seperti ini. Nilai agama yang merekatkan, yang menguatkan. Dan itu sebetulnya jati diri kita loh Pak. Kok saya yakin orang Indonesia itu aslinya nggak suka berantem. Aslinya hidupnya itu harmoni gitu. Buktinya kita nggak punya sejarah perang antar suku yang gede kan Pak. Nggak ada cerita itu. Sehingga kemudian belakangan saja ketika muncul media sosial marak, terus kemudian ada banyak atau beberapa ustadz ulama yang notabene mereka pengusung pemikiran transnasional, itu akhirnya mengoyak kita. Nah, kita mohon maaf jangan diam gitu. Kita harus ikut bersuara, mengambil posisi untuk paling tidak bahwa apa yang sudah kita laksanakan selama ini dari para pendiri bangsa itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Saya pernah debat dengan teman-teman yang sudah sekarang dibubarkan HTI itu. Ya, dia bilang begini, apa salah kami? Dosa kami apa kalau ingin bikin khilafah di Indonesia? Mana tunjukkan ayat dan hadis yang kami langgar? Saya bilang, Anda nggak bersalah menurut norma agama. Tidak ada ayat hadis yang bicara tentang kenegaraan politik kok gitu. Tapi Anda bersalah dengan para pendiri bangsa. Anda berkhianat dengan pendiri bangsa. Nggak ikut berjuang, mau ngubah bentuk negara, kurang ajar kamu. Gitu, Bu. Artinya nggak ikut berjuang loh, nggak ikut berkorban nyawa loh, tiba-tiba tinggal nikmati terus kemudian pengen mengubah dasar negara, pengen mengubah bentuk negara, kan kurang ajar namanya.
Artinya apa ya? Udah hormatilah pilihan kami, kesepakatan kami sebagai pendiri bangsa ini, kita lanjutkan karena inilah pilihan terbaiknya. Apa yang Anda sampaikan itu sudah ada diskusi para pendiri bangsa. Jangan dipikir itu baru, mereka sudah tahu, tapi nggak diambil kan? Karena apa? Itu tidak akan menyelamatkan bangsa ini. Kalau seandainya saat itu dipilih dasar negara Islam, chaos, gitu, pecah negara yang baru lahir itu. Maka kemudian akhirnya kita sepakat kalimatun sawa, titik temunya pada Pancasila, itu yang bisa mengayomi semua agama yang ada, dan akhirnya kita fokus untuk mewujudkan cita-cita berbangsa, yaitu masyarakat adil, makmur, berketuhanan yang Maha Esa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian, kita sejenak lagi akan masuk waktu zuhur. Mungkin demikian. Terima kasih atas silaturahim kita semuanya. Matur nuwun semuanya. Terima kasih. Lanjutkan untuk silaturahimnya. Mohon ditutup dengan doa. Ya, mari kita membaca suratul Fatihah untuk niat baik kita. Mungkin ada sesama alumni warga kita yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Yang punya kesulitan masalah, semoga Allah beri solusi. Yang punya harapan-harapan cita-cita yang baik, semoga Allah kabulkan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan matur nuwun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Ben. Terima kasih. Ben. Ya. Ya, lanjut. Gimana? Lanjut. Ben, di ini aja, kan Pak Ustadz boleh meninggalkan, sudah ya? Oke. Udah. Sementara sebelum formal di-announce mengenai olahraga, di sini diumumkan aja, Ben. Oh, oke. Ya, aku live ya, nggak ngerti olahraga. Silakan. Boleh. Terima kasih Ben, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Ya, olahraga pakai kopi loh. Terima kasih semua. Yo, assalamualaikum. Salam. Salam. Aduh, Ibu Runi. Runi. Ya. Nanti itu. Pak. Itu. Halo. Halo, ya. Bagaimana? Mengenai apa, yuk? Saudara kita yang buntil. Mengenai buntil. Ya, nanti kalau ketemuan nanti tak bawain buntil. Buntil itu talos, daun talos. Ini mesti dipesan dulu sekarang. Susah. Daun talosnya agak susah karena udah pada sawahnya udah pada dibangun. Bisa ciledug itu. Tapi nanti saya infoin deh kalau ada yang barangkali ada yang kangen buntil. Iya. Oke, silahkan dilanjutkan diskusinya. Aku live dulu ya. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Ben? Ya. Halo? Iya, dengar. Oke. Kalau gitu, gue sedikit ya. Semua bahwa kita ada rencana sebetulnya webinar kedua. Ya. Itu setelah tempo hari yang disampaikan Bro Hengki ya mengenai COVID. Yang kedua yang kita inginkan adalah mengenai COVID, dampaknya implikasi terhadap ekonomi. Ya. Cuman belum dapat narasumbernya. Sebetulnya ada ekonom Trisakti yang ada di OJK. Dia sudah jadi pimpinan. Cuman saya sedang minta bantuan Pak Kuncoro Mahajaya yang ekonomi untuk bisa gitu ya. Tapi kalau memang tidak bersedia, ya terpaksa mungkin dari UI atau di mana teman-teman kalau ada yang punya hubungan dengan ekonom ya yang cukup kompeten, mohon dibantu untuk bisa mendapatkan narasumber ya. Terus yang kedua, kita tahu bahwa kita sudah kangen semua ya ingin ketemu, tapi pandemi masih seperti ini menurut saya mungkin belum efektif ya.
Oleh karenanya minggu depan kita ada rencana olahraga bareng, ya mungkin makan bareng pagi yang akan dijelaskan oleh Bro Benny sekarang, dan juga akan ada rencana bansos yang nanti diketuai oleh Uni Arli, ya waktunya tidak harus mendesak, yang penting mungkin tidak harus menyiapkan dana. Saya kira Bro Benny, wah Bro Benny lab ya. Gue lagi ngelihat tanggal. Oke, silakan jelaskan untuk rencana minggu depan, Ben. Oke. Jadi gini, rencananya saya itu akan Pak Dedi ini mengajak kita untuk kita berolahraga sambil ngopi, begitu. Tapi sudah di research oleh Uni Arli, yaitu di mana tuh? Di Taman Lawang, ya. Taman Lawang. Taman apa tuh? Taman Langsat. Taman Langsat Barito. Tapi selama pandemi itu tutup memang. Dulu biasanya saya pakai juga untuk motret-motret model di sana. Boleh. Ya, terus sekarang dialihkan ke Sentul katanya. Jadi kita mau riset Senin besok, Senin minggu depan ya. Senin minggu depan tuh tanggal berapa ya? Saya lupa tuh. Nanti mau berjalannya dari Citos kira-kira 8:30. Saya bawa Innova. Ya, saya sama Arli, siapa lagi mau ikut silahkan 8:30 di Citos. Kalau Edi Mulyadi, dia langsung dari rumahnya ke Sentul. Sentulnya itu di Bantar Budaya kalau nggak salah. Taman Budaya. Hah? Taman Budaya. Taman Budaya, ya. Itu tempat pemasaran perumahan dulunya. Di situ ada lapangan seperti lapangan bola, kita bisa berjalan kaki, kalau capek bisa ngopi, di situ banyak kafetaria juga, gitu. Tapi rencananya akan dilaksanakan hari Kamis setelah kita survei. Itu siapa yang mau ikut silahkan. Gitu. Kalau yang pasti saya akan pergi, Uni Arli dan Edi Mulyadi. Untuk survei ya, Untuk survei hari Senin. Hari Kemis Senin jam berapa? Kemis jam berapa rencananya? Kemis ya rencananya juga pagi, gitu. Mendingan pagi. Gitu. Dari sampai sana kira-kira jam 9:30 lah, antara 9:30 jam 10 gitu. Hari Kamis. Hari Kamis. Nggak kesiangan Ben, 9:30. Ya paling lambat tuh 9:30. Dari rumah harusnya jam 8 berangkatnya. Gitu. Hari Kamis tentuin aja. Kita ketemu di sana jam 8 atau jam 9. Kalau jam 8 terlalu pagi. Gimana? Yang lainnya. Yud, cocoknya jam berapa, Yud? Jam 8:30 kali ya. Iya, 8:30 lah. 8:30. Ya. 8:30 ya. Kalau terlalu siang tuh panas. Bukan ngopi. Yud, masih mau bicara? Jadi kalau Senin siapa yang aja mau ikut untuk survei? Ayo ikut. Ya ikut. Gue ikut. Oh ya, oke. Survei Senin ya, survei Senin ya. Ya. Jadi kita rencana dari Citos ya, Uni Arli ya. Ya, iya. Habis Citos jam 9:30 di Citos. 8:30 di Citos. Ya. Nah, konvoy aja Yudi ke Citos ya, Yud. Ya. Tergantung. Enggak, ke Citos gua. Oke. Mau langsung juga boleh, nggak apa-apa asal. Kenapa? Kalau mau langsung juga boleh. Kenapa? Bukan. Jadi dia sukanya tergantung soalnya.
Jangan mesem-mesem dong. Tahu nih. Dan ditambahkan ya bahwa pertemuan ini semacam uji coba temu kangen, sehingga saya perkirakan mungkin 15 sampai 20 orang saja itu sudah lagi saya lagi rapat ya. Pengurus. Jadi sekarang ini untuk hari Kamis itu rencananya untuk pengurus saja. Tapi kalau ada 1-2 dari anggota, misalkan Leo ya ikut mungkin boleh aja berarti. Tapi tidak di non PMU ya, karena itu mungkin temukan belum. Nah, itu yang nanti mungkin akan temu kangen paripurna tergantung kondisi pandemi. Ya. Oke. Saya kira itu. Oke. Ada lagi yang lain? Udah. Udah, nanti kita bicaranya mungkin hari Senin. Jadi kita tentukan juga nanti dress. Ya loh, kita pakai kaos lah. Iya, kaos lah. Ya tapi Yudi sini si Dedi mau kasih pinjam gue itu. Gue bilang gue nggak mau kalau dipinjemin kaos. Dikasih Om, pinjem. Cuman beda aja laki sama perempuan gitu aja. Oke. Kita bikin kaos juga bagus nih. Kenapa? Kalau kita coba bikin kaos, bikin PMU gitu. Mepet ya waktunya. Ben, bikin kaos sama bikin itu Ben, stiker di mobil Ben. Stiker. Bisa, gue bisa bikin cepet stiker kok. Di mobil PMU. Bisa tuh. Jadi gue bisa bikin itu stiker gambar aja stiker cepat. Stiker PMU sama baju. Yang gua kasih itu ada. Kaos juga bisa. Kan, bikin kaos juga bisa dalam 1 hari. Bahannya bagus. Ya kayak bansos. Ya, ide-idenya udah masuk kayaknya. Lumayan itu. Ya kayak bansos kan oke kan? Itunya juga boleh kan? Apa tuh namanya? Sablonannya oke kan? Nggak rusak. Oke. Ide-idenya kan sudah oke. Saya kira tinggal Uni Arli, Beni, sama Edi merealisir lebih detail aja. Saya kira. Siap. Oke. Gitu. Tapi soalnya kalau yang kayak Beni itu yang kaos yang pakai Beni itu polo itu agak mahal. Kalau yang ini kemarin bisa 100 lah. Udah disablon dan segala macam itu bisa 100.000. Kita begini aja. Kita coba bikin ya. Itu ada minimum nggak? Nggak. Jadi kalau kita kan kemarin gue cuma bikin 10. Enggak, maksud gue pakai gambar yang PMU itu. Oke. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tinggal besar kecilnya, pantasnya aja. Itu birunya jangan biru seperti kemarin. Biru Trisakti. Nah, ya oke. Tapi itu agak susah. Tapi nggak apa-apa, itu kita cari bahannya. Iya, biru tua gitu. Biru longker. Nah, kita kalau andai kata terlalu mahal, kalau 100.000 kan bayar masing-masing aja dulu. Pengen tahu buat contoh aja sekedar. Oke, boleh. Nanti gue bikin contohnya. Ya, bikin contoh. Ntar kita jangan bebanin dulu kas. Sendiri-sendiri aja, cepet. Udah. Ya kan? Boleh. Jadi gini, nanti gambarnya gue kasih dulu, bahannya nanti gue kasih tahu dulu ya. Kan kita ketemu insya Allah Senin kita ketemu ya. Ya. Katanya Kamis. Loh, Senin itu kan itu loh, ikutan tuh. Iya. Itu survei. Kan ketemu. Tapi kan. Survei. Kamis ketemuannya. Jadi sendiri survei dulu. Kita makan. Enggak. Teng, itu surveinya kan kita bisa bicarain ininya apa untuk apa namanya contoh barangnya. Ya. Itu ya, mau ngomong itu segala baju bekas segala itu unik. Silakan aja di sini. Ya kan punya rencana lagi untuk bikin bakso, bansos. Nah sekarang kalau start makanan udah banyak banget yang ngasih. Kalau kita mau kasih makanan mungkin nasi kotak. Jadi sekali pukul gitu. Sekali dengan baju-baju bekas.
masih keren. Yang Ya, layak dipakai layak pakai lah. Layak pakai. Yang layak dipakai. Jadi gimana itu? Menurut gue sih bagus ya. Karena mereka juga sekarang kalau makanan, uang itu kayaknya untuk mereka tuh juga udah berlimpah loh. Ya. Bahan ini. Tapi pakaian, daripada mereka beli pakaiannya, yang kita kumpulin gitu, kita punya. Oke. Oke. Setuju. Setuju, nanti kita tinggal lempar ke ini. Siapa yang punya baju udah diplastikin. Yang kayak kemarin gue bikin, masuk nggak di tempatnya Yudi ya? Gue udah plastikin di sebahagian yang kemarin kita bansos, gue udah kasih masuk itu di dalam plastik, udah di plastikin supaya nggak kena hujan, Nggak juga repot. nggak kenapa? Nggak repot bagi-bagi Nggak repot. lagi. Oke. Ya, sementara Full udah. live ya. Oke. Ya. Kali ya. Sementara udah dulu sampai hari tutup. Senin. Kita tutup ya. Oke. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih, Ben. Yuk, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yud. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam. Yud, sampai Yono minum masih ada ya? kopi. Yud, sampai minum kopi ya. Yuk.